Oke teman-teman, mari kita lanjutin ya pembahasan kita di bab prasejarah. Di video sebelumnya, kalau teman-teman belum nonton mengenai zaman batu atau Paleolitikum, bisa ditonton dulu videonya. Habis itu lanjutin pembahasan di Mesolitikum atau zaman batu tengah. Nah sebenarnya untuk alat-alatnya yang digunakan itu sebenarnya hampir sama dengan zaman Paleolitikum atau pada zaman batu tua. Nah ciri khasnya di dalam zaman Mesolitikum itu ditemukan bukit-bukit kerang. Nah bukit-bukit kerang itu dinamakan dengan Kejoken Modinger. Kejoken itu artinya dapur, sementara Modinger itu adalah sampah. Jadi artinya adalah sampah-sampah dapur dari kerang yang kemudian kebentuk bukit-bukit kerang di daerah pinggiran pantai. Nah sekarang kita coba bahas alat-alatnya, alat-alat pada zaman Mesolitikum. Yang pertama itu ada kapak genggam. Yang kedua itu ada kapak pendek. Kemudian yang ketiga itu ada batu-batu penggiling atau pipisan. Yang keempat itu ada kapak yang terbuat dari batu kali. Nah, di mana alat-alat ini itu banyak ditemukan di daerah Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Flores. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas alat-alat kebudayaan di Mesolitikum ya, yang banyak ditemukan di daerah gua. Nah, alat-alat kebudayaan Mesolitikum yang ditemukan di gua-gua itu disebut dengan Abris Sosroch. Di mana alat-alatnya itu ada, yang pertama itu ada flex, di mana flex itu adalah alat serpih ya, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu, di mana flex itu digunakan untuk mengupas makanan. Selanjutnya yang kedua itu adalah ujung mata panah. Yang ketiga itu ada pipisan yang tadi. Jadi pipisan itu juga ditemukan di daerah gua. Yang keempat itu ada kapak. Yang kelima itu alat-alat dari tulang. Nah, biasanya alat-alat dari tulang ini menggunakan dari atau memanfaatkan dari tanduk rusa. Nah, alat-alat ini ditemukan di daerah gua ya, Gua Lawa Sampung. Gua Lawa Sampung di Jawa Timur. Nah, kemudian kita coba bahas 3 bagian penting dari kebudayaan Mesolitikum. Jadi ada apa aja? Inilah 3 hal penting dalam kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama adalah pebble culture. Yang kedua ada bone culture. Dan yang ketiga itu ada flex culture. Nah, coba kita bahas yang pebble culture. Pebble culture itu adalah alat-alat kebudayaan dari kapak genggam. Di mana ini ditemukan atau didapatkan di bukit-bukit kerang tadi ya, atau Kejoken Modinger. Nah, sedangkan di bone culture itu adalah alat-alat yang berasal dari tulang. Dan bone culture ini juga banyak ditemukan di daerah Abris Sosroch tadi ya, ditemukan di daerah gua-gua. Kemudian yang flex culture itu adalah kebudayaan dari alat serpih. Dan didapatkan juga di gua-gua atau Abris Sosroch. Sama seperti yang bone culture. Sebenarnya pebble culture juga bisa didapatkan di daerah gua-gua. Nah, sekarang coba kita bahas manusia pendukungnya, di mana manusia pendukung pada kebudayaan Mesolitikum itu adalah bangsa Papua Melanozoid. Oke, coba kita bahas, kita ulangi lagi, di mana di dalam Mesolitikum itu ada 3 bagian penting kebudayaan. Yang pertama itu ada pebble culture, ada bone culture, dan ada flex culture. Di mana pebble culture itu adalah kebudayaan dari kapak genggam dan ditemukan di daerah Kejoken Modinger atau bukit-bukit kerang, dan juga ditemukan di daerah Abris Sosroch. Nah, kalau bone culture itu adalah alat-alat yang berasal dari tulang dan ditemukan di daerah gua atau Abris Sosroch, sama seperti di flex culture ditemukan di daerah gua. Nah, flex culture ini mengenai alat kebudayaan serpih. Oke, semoga pembahasan dari zaman batu tengah atau Mesolitikum ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa diulangi videonya.